Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelina Marpaung dari kelas S7A dari Prodi Pendidikan Biologi. Saat ini saya akan menjelaskan perubahan lingkungan, iklim, dan juga daur ulang limbah. Teman-teman tahu tidak apa penyebab atau faktor dari perubahan lingkungan? Nah, yang terjadi dalam perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor manusia, ada juga dan faktor alam. Nah, beberapa aktivitas manusia dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Contohnya, penebangan pohon, pembangunan rumah, pembangunan perusahaan, pembangunan pabrik, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Sedangkan faktor alam bisa berupa bencana alam. Ada yang tahu seperti apa bencana alam? Nah, bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan juga perubahan musim. Nah, yang menjadi salah satu perubahan atau menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan adalah kita, yaitu manusia. Manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di permukaan bumi. Nah, peningkatan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat telah mengakibatkan terjadinya eksplorasi intensif atau secara berlebihan terhadap pemakaian sumber daya alam, terutama pada hutan dan bahan tambang yang akibatnya ikut memacu terjadinya kerusakan lingkungan, terutama yang berupa degradasi lahan. Padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan dan tumbuhan dan juga termasuk kita sebagai manusia. Orientasi hidup modern yang cenderung materialistik dan hedonistik juga sangat berpengaruh. Kesalahan secara pandang atau pemahaman manusia tentang sistem lingkungannya mempunyai andil yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang juga terjadi di dunia saat ini. Nah, cara pandang inilah yang melahirkan perilaku yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab terhadap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Di samping itu, pemahaman materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme dengan kendaraan sains dan teknologi telah ikut juga mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun lokal yang ada di sekitar kita, termasuk negara kita sendiri. Nah, apa saja upaya untuk menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, bahkan dunia? Nah, sebenarnya telah banyak dilakukan, baik melalui penyadaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan atau stakeholders, melalui pendidikan, pelatihan, pembuat peraturan pemerintah, dan sampai membuat undang-undang maupun melalui penegakan hukum. Penyelamatan melalui pemanfaatan sains dan teknologi, serta program-program lain juga telah banyak dilakukan. Nah, tetapi hasilnya itu masih belum nyata sebagaimana yang kita harapkan, serta belum bisa mengimbangi laju kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Perusakan lingkungan di beberapa tempat di muka bumi atau di sekitar kita, termasuk di negara Indonesia, masih tetap saja berlangsung. Bahkan lebih cepat lajunya, serta lebih intensif seolah upaya-upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah atau perbaikan yang telah dilakukan, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, kita di setiap lingkungan mempunyai etika. Apa saja etika lingkungan? Apakah teman-teman tahu apa itu etika lingkungan? Nah, etika lingkungan adalah sikap dan tingkah laku manusia yang objektif terhadap kelestarian lingkungan, sehingga dihasilkannyalah manusia yang sadar lingkungan, yang menjaga sumber daya alam supaya tidak punah. Nah, ada beberapa prinsip sejalan yang dengan etika lingkungan. Yang pertama ada kita sebagai manusia bukanlah sumber dari nilai. Manusia bagian dari lingkungan, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita. Yang kedua adalah manusia harus menjadi pengelola sumber daya yang bijaksana dari generasi ke generasi, supaya di generasi kita atau di generasi yang kemudian bisa menggunakan sumber daya alam yang ada. Nah, yang ketiga ada sumber daya yang digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan manusia dan juga kita. Yang keempat adalah perbaikan lingkungan harus disesuaikannya dengan produksi benda dan materi. Yang kelima, hubungan manusia dengan alam harus saling menguntungkan. Tidak boleh hanya manusia yang bergantung pada alam, tetapi
tetapi alam juga harus saling bergantung pada manusia. Jadi kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan. Yang keenam adalah lingkungan diciptakan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan yang memerlukan sumber daya alam juga. Yang ketujuh adalah sumber daya alam bersifat tidak terbatas. Nah, karena itu pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menghindarkan sikap boros terhadap pemakaian sumber daya alam. Nah, ada upaya-upaya perbaikan lingkungan. Apa sih upaya-upaya perbaikan lingkungan itu? Nah, selain itu, dalam etika lingkungan, pelestarian lingkungan dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan. Nah, usaha inilah yang dilakukan dengan konservasi, pengelolaan, dan daur ulang limbah, serta penggunaan bahan bakar kimia berbahaya sesuai dosis dan peruntukannya. Nah, apa sih konservasi? Apakah teman-teman tahu apa itu arti dari konservasi? Nah, konservasi adalah usaha untuk melindungi atau mengatur dan memperbaharui sumber daya alam. Nah, contohnya itu, contoh konservasinya antara lain, yang pertama ada konservasi sumber daya alam, hayati. Nah, perlindungan tempat hidup satwa melalui taman nasional. Contohnya itu perlindungan satwa yang ada di Ragunan. Nah, ada juga konservasi tanah. Nah, konservasi tanah yang dimaksud adalah reboisasi. Reboisasi itu kalau nggak salah adalah penanaman hutan kembali atau pembuatan singkedan. Singkedan itu maksudnya terastering nih, apalagi yang buat di sawah-sawah kan. Jadi kita harus membuat terastering pada persawahan. Nah, ada juga rotasi tanaman. Nah, selanjutnya ada konservasi hutan. Nah, kenapa ada konservasi hutan? Karena supaya ada peraturan penebangan hutan. Jadi kita tidak bisa menebang pohon secara liar atau menebang pohon semau kita. Jadi harus ada peraturan penebangan hutan supaya bagi yang melanggar peraturan tersebut bisa ditindaklanjuti atau dihukum dan diberi sanksi yang sesuai. Nah, ada juga konservasi air atau contohnya itu adalah pembuatan waduk. Kenapa dibuat pembuatan waduk? Supaya menampung air, supaya tidak terjadinya banjir kalau saat hujan. Jadi air hujan itu bisa menampung di waduk tersebut dan bisa dipergunakan oleh orang lain. Nah, ada juga konservasi energi, pemanfaatan sumber energi alternatif. Jadi bisa diganti, contohnya nih sumber alat bahan bakar kita. Biasanya kita kan memakai fosil, bisa diganti dengan alat alternatif. Nah, selanjutnya ada akibat pemanasan global. Nah, ada yang tahu nggak nih pemanasan global itu apa? Nah, pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya suhu permukaan bumi, lautan, dan atmosfer. Sebenarnya merupakan peristiwa alam yang sudah sering terjadi semenjak awal kejadian bumi. Sekurang-kurangnya itu kurang lebihnya sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, pemanasan global akan menjadi masalah nih apabila laju peningkatan suhu bumi melebihi batas, merupakan atau melebihi batas ambang perubahan normal. Akhir-akhir ini bumi mengalami pemanasan yang sangat cepat oleh yang para ahli ilmuwan katakan. Sebagai akibatnya itu terjadi karena aktivitas manusia. Nah, penyebab pemanasan global itu terutama adalah pembakaran bahan bakar fosil, terutama nih kita yang alat bahan bakar batu bara, minyak bumi, gas alam yang melepas karbon dioksida atau CO2. Ada juga gas-gas lain yang disebut sebagai gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Nah, ini juga disebut gas rumah kaca ini berperan sebagai selimut atau sering juga disebut dengan insulator. Nah, apa sih gunanya? Gunanya adalah untuk menahan panas nih yang berasal dari radiasi matahari. Nah, ada juga kenaikan suhu bumi. Nah, kenaikan suhu bumi ini akan mengakibatkannya mencairnya es di kutub. Nah, ada juga menaikkan suhu lautan sehingga volume yang ada di permukaan air laut meningkat. Nah, kenaikan volume inilah yang di atas permukaan air laut akan mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah pantai dan bisa mengakibatkan tsunami dan juga bahkan bisa menenggelamkan beberapa pulau yang ada di sekitar pesisir pantai. Nah, selanjutnya di beberapa wilayah yang mengalami kenaikan suhu ini akan mengalami perubahan iklim. Jadi iklimnya akan naik nih. Kalau
di wilayah tersebut mengalami kenaikan suhu. Nah, yang ditandainya itu seperti ciri-cirinya dengan curah hujan yang lebih tinggi, suhu udaranya meningkat, dan pergeseran atau perubahan musim. Nah, ada yang disebut dengan evaporasi. Nah, evaporasi ini akan semakin tinggi sehingga kelembapan tanah semakin cepat hilang dan tanah cepat mengering. Nah, kekeringan ini akan mengakibatkan kerugian, terjadi gangguannya produksi bahan makan, sehingga terjadi kekurangan bahan makan dan kelaparan. Nah, sedangkan hewan-hewan ini tuh akan berimigrasi atau berpindah tempat ke daerah yang suhunya lebih sesuai dengan dirinya atau hewan-hewan tersebut. Sedangkan nih, untuk khusus spesies lain atau contohnya nih hewan-hewan dan tumbuhan atau tanaman yang tidak mampu berpindah nih, akan menyesuaikan diri. Mereka tidak akan berpindah, tetapi mereka akan menyesuaikan dirinya dengan suhu udara atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, potensi inilah berakibat yang ditimbulkan oleh pemanasan permukaan bumi dan atmosfer. Nah, ini kan sangat besar nih atmosfernya dalam skala luas atau global atau secara menyeluruh. Nah, ini bisa menyebabkan penanganannya itu tidak bisa dilakukan kayak antar negara doang, tetapi sesama negara. Nah, ada juga harus melalui kerjasama nih antar negara, kayak contohnya melakukan PBB, ASEAN. Nah, ada juga itulah yang disebut dengan kerjasama internasional. Nah, ada nggak sih akibatnya dari pemanasan global? Tentunya ada dong. Yaitu yang pertama ini nih, ada pencairan es di kutub. Yang kedua nih, peningkatan volume di muka air laut. Jadi air laut akan semakin naik sehingga bisa menimbulkan tsunami atau air laut akan terbawa ke daratan atau ke permukiman yang ada di sekitar air laut atau pesisir pantai. Nah, yang ketiga ada lagi nih, perubahan cuaca dan iklim global. Yang keempat, sistem pertanian dan persediaan bahan makanan. Yang kelima, berimigrasinya hewan atau penurunan jumlah spesies hewan dan tumbuhan. Jadi itu yang seperti saya bilang tadi, hewan-hewan akan berpindah tempat atau yang tidak bisa menyesuaikan diri akan berimigrasi. Sedangkan yang bisa, mereka akan menetap atau menyesuaikan diri. Nah, sedangkan yang keenam itu adalah krisisnya sumber daya air yang mempunyai potensi untuk terjadinya konflik antar sektor dan antar pengguna nih. Jadi contohnya nih, kalau di suatu daerah ada krisis air, itu akan menjadi konflik nih, perdebatan antara kita pemakai dan yang pemiliknya atau yang mempunyai air tersebut. Yang ketujuh adalah gangguan keamanan, dan kedelapan adalah itu berdampak pada kesehatan kita. Ada juga munculnya berbagai penyakit nih, bukan cuma manusia, ada juga buat timbulnya penyakit pada hewan dan juga tumbuhan. Contohnya nih, demam berdarah, flu burung, mutaber, diare, dan tumbuhan yang layu langsung mati. Yang kedua adalah pengendalian. Nah, yang pertama itu apa sih pengendaliannya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengurangi produksi gas karbon dioksida dengan mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil nih. Jadi kita kalau menggunakan itu harus dikurangin atau lebih berhemat atau mengganti bahan bakar kita menjadi alat yang lebih alternatif. Nah, produksi gas-gas yang ada di rumah kaca ini akan sulit dilakukan karena dengan di industri ini nih, terutamanya di negara Amerika Serikat, mereka tidak bersedia atau mereka nggak mau rugi. Jadi mereka tidak mau mengurangi produksinya. Nah, yang kedua adalah dengan menekan atau menghentikan pengundulan hutan. Kenapa sih harus menghentikan pengundulan hutan? Supaya tidak terjadinya banjir, tanah longsor. Jadi kalau kita atau suatu melakukan pembangunan itu atau hutan yang gundul atau hutan yang ditebang itu lebih baik direboisasi atau penanaman pohon kembali supaya juga tidak merugikan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Jadi hewan-hewan tidak punah atau berpindah tempat ke tempat yang lain. Nah, ada juga nih penghutanan kembali secara besar-besaran untuk menciptakan wilayah sarapan atau biasanya yang disebut dengan SIG. Nah, apa sih itu gas karbon dioksida? Yang keempat adalah melokalisir nih gas karbon dioksida atau dengan menangkap atau menyuntikkannya ke dalam sumur-sumur minyak bumi untuk mendorong minyak bumi ke permukaan. Nah, teknologi itu biasanya dilakukan untuk mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif
yang renewable atau yang ramah lingkungan untuk bagi sekitar. Nah, yang ketiga adalah melakukan kerjasama nih. Kerjasama apa? Antar daerah kah? Antar provinsi kah? Tentunya tidak. Dengan melalui kerjasama internasional, yaitu internasional itu dengan kerjasama negara antar negara atau dunia. Nah, pertama, mendorongnya disepakati dan dilaksanakannya kesepakatan dan persetujuan internasional nih tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang pengurangan pemanasan Global Earth Summit Rio de Janeiro atau Protokol Kyoto. Nah, kenapa sih perlu dilakukannya pengurangan pemanasan global itu? Ya supaya perlu dibentuknya instrumen perjanjian baru yang disepakati dan dipatuhi oleh semua negara. Jadi negara lain tuh nggak bisa bebas melanggar peraturannya. Yang kedua itu adalah menekan negara-negara yang berpenghasilan gas rumah kaca terbesar, contohnya Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan yang lainnya untuk meratifikasi protokol Kyoto nih. Nah, yang ketiga, mendorong PBB untuk aktif melakukan tindakan pencegahan nih. Kenapa sih dilakukannya tindakan pencegahan? Ya supaya mereka dilakukannya itu tuh melalui apa? Melalui perjanjian, dan bagi negara yang tidak mematuhi ini akan mendapat sanksi atau konvensi dalam kesempatan dunia, seperti sanksi PBB nih tentang apa? Tentang pemanfaatan energi nuklir. Jadi mereka dikasih sanksi buat negara yang mana saja yang melanggar atau melanggar kesepakatan dunia ini. Nah, perubahan iklim di Indonesia. Apa sih perubahan iklim itu? Ada yang tahu nggak? Dan apa itu dampaknya? Jadi, perubahan iklim ini berdampak sangat luas pada kehidupan kita. Contohnya, kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi atau suhu, tapi juga mengubah sistem iklim yang berpengaruh berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan kita. Nah, seperti kualitas apa? Ada kualitas air, habitat hewan, tumbuhan, ada juga hutan, kesehatan, ada yang lain, ada lahan pertanian juga, ada ekosistem di wilayah pesisir pantai. Nah, perubahan iklim ini berdampak sangat buruk nih bagi Indonesia, bahkan di sekitar kita, khususnya pada sektor keamanan pangan dan sektor perikanan. Kenapa sih berdampak banget katanya? Karena kekeringan yang terjadi di Indonesia ini akan mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen, sehingga merugikan para petani nih. Contohnya nih, kekeringan pada sawah, mereka kan akan rugi dan penghasilan panennya berkurang, kualitas padi pun semakin buruk. Nah, selain itu, perubahan iklim juga mengubah arus laut nih, yang menyebabkan pengasaman laut, sehingga menyebabkannya penurunan hasil tangkapan ikan. Jadi, ikan akan berimigrasi ke tempat yang mereka sukai. Jadi, para nelayan akan mengalami kerugian, dan hasil jual beli pada ikan di pasaran semakin meningkat. Dan semakin banyak orang yang mengkonsumsi ikan itu berkurang karena kemahalan bahan pangan ikannya. Nah, sedangkan untuk daur ulang limbah sudah dari lama nih dihimbau kepada kita nih di seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana cara sederhananya dengan memilah berbagai jenis sampah yang sesuai kategorinya. Nah, beberapa sampah bisa terurai juga, dan ada yang nggak bisa terurai sendirinya. Ada juga nih yang nggak bisa nih. Namun, semakin banyak sampah di muka bumi, maka semakin besar pula peluang kerusakan alam ini. Nah, banyak contohnya nih. Contohnya, ada yang tahu nggak sampah apa aja yang bisa mempengaruhi kerusakan alam? Contohnya itu adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini tuh mau berapa lama pun kita taruh nih, kita timbun di dalam tanah, akan masih tetap utuh. Sampai hari ini pun masih tetap utuh. Nah, sementara kan sehari-hari kita akan membutuhkan, kita tidak akan terlepas nih dari penggunaan plastik. Maka dari itu kita harus menjaga nih membuang sampah plastik, atau jika plastiknya masih digunakan, lebih baik kita menyimpan. Jangan langsung membuang plastik ke tong sampah atau membuang plastik sembarangan, sehingga mengakibatkannya atau menimbulkannya banjir. Nah, padahal kan kalau ditindaklanjutkan nih secara baik, atau kita melakukan daur ulang menjadi benda lebih berharga, kan permasalahan sampah bisa sedikitnya teratasi ya.
jika tidak bisa benar-benar bisa dihilangkan sampah dari muka bumi ini atau di sekitar kita atau di kehidupan kita sehari-hari, setidaknya kan bisa mengurangi sampah di Indonesia, di lingkungan kita. Nah, limbah selain berhubungan dengan kegiatan rumah tangga dan kegiatan harian juga erat kaitannya dengan kegiatan industri di pabrik. Nah, bahkan limbah di pabrik ini tuh sangat berpengaruh, sangat besar dibandingkan dengan limbah rumah tangga. Karena skala limbah di pabrik eh, sangat berbahaya ya, walaupun sama-sama memang berbahaya. Nah, banyak sampah di sekitar kita yang sebenarnya bisa didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang lebih berharga. Tetapi karena kita kurang paham atau kurang mengerti, jadi kita lebih baik membuangnya saja kan. Nah, ada yang tahu nggak sampah apa saja yang kita ketahui? Nah, sampah yang ada itu ada dua. Apa saja itu? Yang pertama ada sampah organik. Nah, organik itu contohnya dedaunan, ranting, pohon, serta sisa sayuran, buah-buahan, dan bahkan bisa makanan sisa yang mulai basi nih. Contohnya makanan kita atau nasi kita yang semalaman kita biarkan jadi basi, keesokannya itu bisa dimanfaatkan nih. Bisa jadi apa? Bisa jadi pupuk kompos buat tanaman, bisa menyuburkan tanaman kita. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu tuh pasti kita tahu ya, sampah anorganik itu tuh yang sangat sulit terurai atau membutuhkan waktu yang sangat lama nih untuk menguraikan menjadi sempurna. Dengerin. Nah, contohnya itu tuh plastik nih. Nah, plastik merupakan sampah yang dapat dipergunakan kembali menjadi benda berharga. Jadi teman-teman, kalau kita punya sampah itu jangan langsung dibakar, jangan langsung dibuang. Kita kan bisa digunain nih. Contohnya kalau bapak kamu suka minum kopi, sampah kopinya itu jangan langsung dibuang. Lebih baiknya kita kumpulkan nih. Kan bisa membuat sesuatu kerajinan yang bagus. Contohnya kita bisa jadiin tas, dompet dari kemasan sampo, bungkus kopi, dan juga kita bisa jadiin jadi keranjang atau yang lainnya. Nah, ada juga nih contohnya apa tuh minyak bekas. Nah, pasti sering kan kita lihat minyak bekas, apalagi di rumah kita nih, orang tua kita atau ibu kita yang sedang menggoreng, pasti ada sisa-sisa minyak. Lebih baik kita tidak langsung membuang sisa-sisa minyak tersebut, karena kalau seringnya terbuang setelah selesai proses masak berkali-kali, minyak di lantai itu tuh termasuk nih atau bisa diproses nih daur ulangnya menjadi daur ulang limbah yang lebih bermanfaat di tangan ahlinya. Jadi jangan langsung dibuang ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada pecahan kaca atau contohnya itu benda-benda yang berdasar dari kaca nih. Kan kita sering ketemu ya sama pecahan kaca ini nih, maupun di jalan, di rumah kita nggak sengaja jatuhin gelas kaca, piring kaca, mangkok kaca. Lebih baik kita jangan langsung membuang nih. Ada bagusnya kan kita kumpulin nih, bisa buat jadi kerajinan tangan atau hiasan di dinding. Kalau contohnya kita buang ke jalan raya nih, contohnya ke pinggir jalan di sekitar rumah, itu akan mengakibatkan kerugian. Kerugian apa? Contohnya yang berkendara, kalau melintasi jalan yang ada kaca atau pecahan kaca akan mengakibatkan kerugian terhadap ke pengendaranya. Contohnya bannya bocor sehingga mempersulit keadaannya mereka atau pengendara tersebut. Kalau kita juga jangan langsung membuang, kita kan juga bisa terkena pecahan kaca tersebut sehingga melukai diri kita sendiri. Nah, lebih baik kita kumpulkan dan kita bisa hias atau lebih kreatifnya kita menjadikan sebagai hiasan di dinding. Oke. Selanjutnya ada metal. Metal itu apa sih? Metal itu kayak sejenis kaleng nih. Pasti kita sering kan memakai dari bahan kaleng, contohnya minuman ringan yang terbuat dari kaleng. Nah, olahan sarden, ada juga nih kan buah-buahan kaleng dan banyak lagi nih. Alih-alih dibuang begitu saja,
Kan lebih baik nih kita yang tadinya mencemari lingkungan kan bisa diolah nih yang lebih bermanfaat menjadi bahan berharga. Contohnya kalian susu gunanya bisa buat apa nih? Bisa tempat sikat gigi kita kumpulkan, kita taruh tuh kaleng apa aja, kaleng sarden kita bisa buat celengin duit, bisa kita jadikan celengan atau sebagainya. Nah, yang kelima adalah berbagai jenis kertas. Pasti teman-teman udah tahu kan jenis kertas itu apa aja sih. Nah, jenis kertas itu ada sejenis kertas HVS, koran, kardus, majalah. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai benda baru. Nah, meskipun udah terbakar, ini bisa bermanfaat. Manfaatnya apa? Kita bisa mengurangi limbah asap atau polusi di udara. Maka sebaiknya itu kita manfaatkan nih untuk hal yang lebih bermanfaat. Kita jangan langsung dibakar, kan sangat merugikan ya. Jadi sampah plastik ini seperti kemasan air mineral sudah tidak perlu dipertanyakan lagi proses daur ulang limbah. Kan kita dapat mengumpulkan sebanyak mungkin nih, semua kita nih bisa kumpulkan berapa banyak, lalu kita bisa jadikan benda yang lebih bermanfaat. Nah, permasalahan sampah di Indonesia khususnya salah satunya karena kesadaran rendah masyarakat. Kita kekurangan pedulinya terhadap lingkungan. Kita kadang-kadang bodoh amat kalau contohnya nih kita lihat sampah, kita suka kayak gak peduli gitu, bodoh amat, nanti juga ada yang ngambil, tukang bersih-bersih juga bakalan nyapu. Itu tuh salah satu contoh yang tidak patut untuk kita terapkan di lingkungan kita. Nah, untuk membuang sampah pada tempatnya, banyak sampah plastik yang setelah dipakai begitu saja dibuang ke alam, dibuang ke lingkungan sekitar, padahal ada tong sampah. Akibatnya kan nih, contohnya kalau turun hujan, air kan gak langsung menyerap ke tanah kan. Nah, ini tuh berakibat tuh sampah-sampah itu yang tidak terurai dalam tanah itu akan menimbulkan banjir dan merugikan kita atau lingkungan sekitar. Nah, manfaat sampah ini tuh jika diolah kembali akan menjaga alam. Apa sih menjaga alam? Menjaga alam adalah salah satu manfaat besar nih dari proses daur ulang sampah oleh banyak orang. Nah, semakin banyak nih orang bergerak, semakin besar perubahannya bagi lingkungan, bagi kita semua. Selain manfaat besar terhadap lingkungan, manfaat daur ulang juga ada. Contohnya nih, yang pertama, kita bisa menghasilkan uang tambahan. Karena biasanya kan kalau kita ngumpulin sampah, terus kita serahkan ke bank sampah, biasanya mereka itu akan memberikan kayak komisi nih, atau upah. Walaupun kecil kan tetap berharga. Walaupun di setiap sampah yang dipilih itu akan diserahkan atau dipilih-pilih. Harganya itu bakalan sesuai sama apa yang jenis sampah yang kita kumpulkan. Jadi sebaiknya nih ya, untuk teman-teman di sini kita lebih harus peduli nih sama lingkungan. Jangan langsung membuang sampah sembarangan. Kan lumayan kalau kita kumpulin sampah terus kita serahkan ke bank sampah, lumayan kita kan dapat komisi, dapat nambah uang jajan atau penghasilan. Yang kedua adalah untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada siapapun. Bahkan untuk kita nih yang belum bekerja atau bahkan ibu rumah tangga nih yang tidak memiliki latar pendidikan, bahkan bisa menambah penghasilan. Jadi untuk ibu-ibu nih, apalagi kan ibu-ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga, banyak kan kita memakai bahan plastik, contoh plastik habis belanja atau baskom yang pecah atau yang bocor. Lebih baik kan jangan langsung dibakar. Ada baiknya kalau kita kumpulkan, kita jual nih ke tukang loak. Nah, ada juga ketika lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar, maka kesejahteraan sosial ini nih bisa didapatkan secara perlahan. Nah, kenapa tuh? Karena semakin berkembang nih lapangan pekerjaan, maka semakin sejahtera pula Indonesia. Contohnya nih, kita yang gak ada pekerjaan, disuruh ngambilin atau mengumpulkan daur ulang sampah nih, kan bisa memperhasilkan atau bisa membuat pekerjaan menjadi ada. Yang ketiga atau yang terakhir adalah membiasakan diri kita nih untuk apa? Untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena secara maksimal kita harus menggunakan atau memanfaatkan barang itu dengan semaksimal mungkin atau seefisien mungkin. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, kita harus mencintai lingkungan kita sendiri. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
menggunakan air secara berlebihan, bahkan menggunakan sumber daya alam pun kita harus, walaupun itu tidak terbatas secara pemakaiannya, kita harus tidak boleh menghambur-hamburkan. Karena di kemudian hari atau generasi kita ke generasi akan sangat membutuhkan sumber daya alam tersebut. Lebih baik kita menjaga, melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bahkan hewan dan tumbuhan pun memerlukan sumber daya alam. Bahkan alam sendiri itu sendiri nih membutuhkan manusia untuk menjadi tempatnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam penjelasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.